Ketika orang lebih banyak memakai fikirnya, maka orang ini pasti akan ketakutan. Tapi ketika orang itu banyak zikirnya, otomatis orang itu rasa tawakalnya kepada Allah akan dijamin oleh Allah, akan dijaga sama Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Gini Abah, kan sering dalam kehidupan sehari-hari, ya kita ditimpa musibah gitu. Abah tadi kasih tahu juga bahwa kita tuh kalau misalnya kita dikasih Allah itu senang, sabar, ridho gitu, pasti yang kita terima pertama kali itu sikap kita adalah menerima dengan lapang dada, tidak bersedih dan tidak menggerundel gitu kan ya, Bah. Tapi bagaimana pada kenyataan sehari-harinya kan ada juga yang mungkin ya saya mengalami juga seperti itu gitu. Itu pertama kali ketukan pertama aja kita oh ya ternyata seperti ini gitu. Kayaknya kita belum bisa menerima, tapi dengan berjalannya waktu kita akan menerima itu dan mengerti oh iya ini. Apakah nilai yang kita dapat kesabaran itu berkurang atau gimana, Bah? Ya, udah. Ya, itu saja, Bah. Terima kasih. Ya, baik. Sesungguhnya pokok persoalannya itu adalah kalau orang itu ingatnya kepada Allah tidak istiqomah, pasti takut. Tapi kalau ingatnya kepada Allah itu istiqomah, nggak ada takut, biasa saja. Itu sudah otomatis akan terima. Ya kan? Nah, coba buka surat 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi di situ adalah beriman kepada Rasul dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan berikan cahaya. Allah berikan dua buah rahmat. Ya, rahmat yang pertama adalah cahaya. Dengan cahaya itu nanti kamu bisa berjalan dengan permukaan bumi. Jadi artinya cahaya yang masuk ke dalam kolbu kita itu, maka kita akan menimbulkan usaha, di mana usaha itu pasti usaha itu benar karena itu adanya cahaya yang masuk dalam kolbu. Yang kedua, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ketika mendapatkan musibah itu sesungguhnya, ya kan? Maka sebelum musibah itu turun, maka solusinya itu sudah diturunkan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu sudah otomatis berjalan di permukaan bumi dengan benar. Terus kemudian yang kedua, coba surat 41, surat Fusilat ayat 30 dan 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi ini adalah jaminan yang kedua. Yang pertama tadi Allah, ya, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, terus kemudian Allah akan turunkan cahaya. Kemudian yang kedua ini, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian istiqomah. Artinya ini sesungguhnya orang yang ahli zikir. Mengingat Allahnya itu istiqomah. Bagaimana mengingat Allah yang istiqomah itu? Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Allah turunkan malaikat yang membackingi orang yang istiqomah tadi, maka malaikat tadi membisikkan kepada jiwanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan berduka cita, jangan sedih. Bergembiralah dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Surga yang sudah dijanjikan Allah. Surga ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ada surga, di akhirat ada surga. Jadi fid dunya wal akhirah surganya. Kemudian malaikat itu mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akulah yang membackingimu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Allah perintahkan kepada malaikat tadi untuk membackingi bersama-sama orang yang istiqomah tadi. Sehingga tidak ada lagi rasa takut. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Artinya ketika misalnya misalnya kadang-kadang kita terus kemudian panik, takut gini, artinya apa? Itu zikirnya yang kurang. Lebih banyak fikir. Karena ada dua, zikir dan fikir. Ketika orang lebih banyak memakai fikirnya, maka orang ini pasti akan ketakutan. Tapi ketika orang itu banyak zikirnya, otomatis orang itu rasa tawakalnya kepada Allah akan dijamin oleh Allah, akan dijaga sama Allah gitu. Sehingga kalau kadang-kadang itu rasa takutnya, ya itu zikirnya yang kurang gitu aja itu Mbak Rika. Sehingga yang harus dibetulin zikirnya, yang harus dibetulin secara istiqomah. Apakah zikirnya, apa qiyamul lailnya, apakah kehusuannya, atau misalnya kita sudah berzikir tapi jiwa masih kotor. Misalnya jiwa kotor itu misalnya masih ada rasa kebencian, rasa dengki, buruk sangka. Barangkali itu yang harus kita introspeksi. Karena itulah penghalang-penghalang masuknya cahaya ke dalam kolbu kita gitu. Tapi kalau itu semuanya sudah kita terkontrol, terus kemudian istiqomah kita lakukan, maka asupan cahaya itu akan istiqomah juga ke dalam jiwa kita gitu. Sehingga apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, akan dikawal sama Allah. Ya kan? Jadi tidak takut, karena takutnya hanya kepada Allah saja. Sehingga kepada makhluknya Allah nggak takut dia. Karena ya tadi perumpamannya dua titik tadi. Katakan A sama B. A itu Allah, B itu adalah makhluk Allah. A dan B punya jarak. Ketika kita dekat kepada A, maka otomatis jauh dari B. Ketika kita dekat kepada B, maka otomatis jauh dari A. Kan logikanya seperti itu. Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka pada makhluk Allah nggak takut. Oh, yang bikin Allah kok. Jadi udah berserah diri aja kepada Allah, minta saja kepada Allah. Ya Allah, aku minta yang begini ya Allah. Kalau engkau ridhoi, kalau engkau tidak ridhoi, ya engkau berikan sesuai dengan ridhamu ya Allah. Udah gitu aja. Gampang aja kan hidup itu. Karena sesungguhnya yang mempersulit diri hidup ini sesungguhnya adalah manusianya. Karena banyak manusia tidak mengerti kepada apa kemauan Allah. Manusia lebih banyak mengikuti kemauan hawa nafsunya. Makanya pusing. Kalau pusing itu biasa, pusing ini ya. Artinya pusingnya itu sudah sudah stadium 4 barangkali gitu. Kira-kira begitu ya. Barangkali itu wallahu a'lam.